صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم جنبنا ما يضرنا في ديننا ودنيانا يا أرحم الراحمين. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang saya muliakan, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu dan tempat yang mulia ini Allah kumpulkan kita kembali untuk sama-sama membaca dan merenungkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ini merupakan pemandu kehidupan kita, karena seperti diibaratkan dunia ini bagaikan sebuah peta kehidupan, akan tetapi kompasnya adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam berbahagia ini kita bersama sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu hadis yang ke-10 pada bab yang berbicara tentang al-mujahadah. Sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyita thalatha, bahwasanya mayat atau seseorang yang telah meninggal akan mengikutinya itu 3 hal. 3 yang akan mengikuti seseorang ketika dia meninggal dunia. Yang pertama, ahluhu, keluarganya. Yang kedua, wa maluhu, hartanya. Yang ketiga, wa amaluhu, amalannya. Yang akan mengikuti satu jenazah, satu mayat, 3. Yang pertama harta benda, yang pertama keluarganya, yang kedua harta bendanya, yang ketiga amalannya. Fayarji' ithnan, 2 ini akan pulang kembali. Wa yabqa wahidun, dan yang akan tetap bersama si mayat ini adalah 1. Yarji'u ahluhu wa maluhu, ia akan meninggalkan si mayat, kembali dia ke tempat asalnya, ke rumahnya, adalah keluarga dan hartanya. Dan ia akan kekal bersama si mayat adalah amalannya. Hadis muttafaqun alaih. Hadirin yang saya muliakan, sesungguhnya perjalanan kehidupan manusia ini senantiasa terbagi kepada 3 hal yang mereka fokus di dalamnya. Mereka mengambil sebuah kepentingan dalam hidupnya. Aktivitas dan keinginannya terbagi kepada 3 hal tersebut, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan secara global 3 hal itu adalah keluarga, harta, dan amalan. Setiap bagian daripada kehidupan kita, dari 3 hal tadi itu, manusia mengambil sesuatu hal yang sangat penting. Manusia berpikir tentang itu, bekerja untuk itu, membuat segala perencanaan untuk itu, dan dia habiskan segala umurnya untuk 3 hal tersebut. Oleh karenanya, sejauh mana seseorang mengambil perhatian terhadap salah satu 3 hal, maka sejauh itulah kesibukannya di dunia ini.
Maka Al-Quranul Karim memberikan bimbingan kepada kita, sebagaimana Rasulullah SAW juga memberikan arahan kepada kita untuk mengambil perhatian yang berkaitan dengan keluarga kita. Artinya apa? Kita hendaknya memperhatikan, menjaga keluarga itu dengan penjagaan yang baik. Penjagaan bukan sekedar di dunia, bahkan penjagaannya selamat di akhirat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, hendaknya kalian menjaga diri kalian. Artinya kita tidak mungkin bisa menjaga keluarga kita, istri dan anak kita, kalau diri kita enggak menjaga diri. Wa ahlikum nara, dan keluarga kalian daripada neraka. Memperbagus jagaan kita kepada keluarga kita, baik istri dan anak-anak kita, atau sesuatu atau orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Ini merupakan bagian penting untuk menjaga diri daripada fitnah. Karena anak-anak kita itu bisa menjadi fitnah. Maka agama memerintahkan kita untuk waspada dari fitnah anak-anak kita. Karena mereka ada kalanya menjadi sebab kita lalai, menjadi sebab kita lupa dalam hal apa? Lupa dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada orang enggak salat dengan alasan sibuk mencari nafkah demi anak. Ya, ini menunjukkan anak telah menjadi hal yang membahayakan dirinya, yaitu dia lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita jangan sampai seperti orang munafik, yang mana orang munafik itu harta dan keluarga mereka menjadi alasan untuk meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan syaghalatna amwaluna wa ahluna. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Perkara yang mesti kalian waspada adalah istri-istri kalian, pasangan kalian, wa auladikum, dan anak-anak kalian. Aduwwan lakum, sesungguhnya itu menjadi musuh bagi kalian. Allah juga mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu fitnah. Hadirin yang berbahagia, maka harta setelah keluarga tadi, anak dan istri kita, harta juga merupakan perkara yang paling besar nampak terfitnahnya seorang hamba di dunia ini. Dan dia menjadi pintu yang paling berbahaya, yang membuat manusia lupa, bahkan dia tenggelam dengan kelupaan dan kelalaiannya, membuat manusia kadang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan oleh hartanya. Maka oleh karenanya seorang muslim dia mensucikan hartanya dengan sedekah, dia menjaga hartanya dengan zakat, karena pada harta mereka ada hak-hak orang lain. Yang ketiga adalah al-amalus salih. Amal salih inilah yang menjadi timbangan yang hakikatnya timbangan. Karena amal salih inilah yang menjadikan sebuah yang mengatur dan menjaga gerakan kehidupan seseorang hamba. Dialah menjadi sebuah timbangan yang benar dalam membina dan membimbing keluarga kita, dalam mendidik anak-anak kita.
Amal yang saleh inilah yang akan senantiasa membimbing seseorang untuk menjaga hubungan keluarga dengan sahabat-sahabat dan kerabat-kerabatnya. Maka tiga hal tadi, harta, keluarga, dan amal saleh. Amal saleh lah ini akan menjadikan harta tadi tersalurkan kepada kebaikan. Amal saleh inilah yang bisa menjaga keluarga-keluarga kita daripada hal yang membahayakannya. Oleh karenanya kita perhatikan Nabi SAW mengajak kita untuk merenungkan sebuah kejadian di akhir kehidupan kita. Semua kita akan memasuki lembaran kehidupan kita yang paling terakhir, yang mana Nabi SAW menggambarkan dalam hadis yang mulia ini seakan-akan itu memang di depan mata kita. Akhir atau lembaran terakhir kehidupan seorang hamba, dia akan diantar ke kuburannya oleh keluarganya menggunakan hartanya, dan akhirnya dia ditinggalkan dalam kuburannya bersama amalannya. Ya. Ini sesuatu yang berulang-ulang, jemaah saya muliakan, berulang-ulang. Di antara kita ada yang mengetahui dan melihat keluarganya meninggal pada beberapa hari ini, meninggal pada bulan lalu, meninggal pada tahun ini, dan seterusnya. Ya. Berita meninggal dunia setiap hari ini kita mendapatkannya. Maka Nabi SAW ingatkan kita akan perkara yang mana manusia kadang juga lalai daripada mengingatkan akan kejadian yang setiap hari berulang-ulang. Oleh karenanya lah banyaknya kejadian kematian yang kita dapatkan setiap hari ini sangat tergantung pada kita dan hati kita masing-masing. Apakah hal tersebut membuat kita tambah semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sebaliknya? Makanya ketika dikatakan dalam hal ini keluarga, harta, dan amalan sama-sama bergerak menyertai jenazah, dan dikala itu juga sama-sama memperhatikan dan melihat ketika jenazah dikuburkan, ya, sama-sama harta, keluarga sama-sama mengantar jenazah ke dalam kuburannya, seolah-olah ya, setelah harta itu mengantarkan jenazah dan si keluarga mengantarkan jenazah, dia meninggalkan si mayat dalam kuburan yang gelap itu, kemudian dia pulang, ingin menunjukkan bahwasanya harta yang selama ini dia cari, keluarga yang selama ini mencintainya, rupanya ikut mengantarkan berpisah dengannya di kuburan itu. Harta yang dicari, hari-hari dia perjuangkan dirinya untuk mendapatkan harta tersebut. Keluarga yang hari-hari mencintainya, sayang kepadanya, yang kita cari harta juga untuk mereka, rupanya di akhir kehidupan kita, mereka lah yang mengantarkan kita ke kuburan, dan setelah itu mereka meninggalkan kita. Seolah-olah sebuah pertanyaan hadir kepada si mayat, ya, harta yang setelah aku kumpulkan, pemiliknya ini siapa sebenarnya? Dan kita tahu semua setelah orang meninggal dunia, harta yang dulu milik dia menjadi milik ahli warisnya. Pemiliknya berpindah tangan. Begitu juga harta yang sudah ada, kemana telah diinfakkannya? Berikutnya jemaah saya muliakan, si keluarga yang di dunia hidup bersama si mayat ini, dan bahkan si mayat berjuang habis-habisan untuk menghidupi keluarga, baik si istri ataupun anaknya, si suami atau si istri atau si anak,
meninggalkan si jenazah ini. Si jenazah hanya pergi bersama di kuburan bersama amal baik atau amal salahnya. Adapun si keluarga menikmati harta yang telah ditinggalkannya. Hadirin berbahagia, maka dibahasakan oleh Nabi SAW dengan bahasa yarji', dia yang kembali adalah harta dan keluarga. Kenapa kembali? Kenapa dikatakan kembali? Hal ini untuk menunjukkan bahwasanya harta dan keluarga ini kembali ke rumah asalnya, menunjukkan harta itu tidak mengikuti si mayat, si keluarganya tidak mengikuti si mayat. Maka dibahasakan dalam bentuk fi'il, yarji', dia kembali, harta itu kembali, keluarga itu kembali. Dan ini juga untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya hanya kita yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bawa amalan kita, bukan membawa harta dan keluarga kita. Ini menunjukkan harta itu tidak menyertai kita ke kuburan dalam bentuk fisiknya, maka dia akan kembali. Bahkan bukan kebiasaan orang hari ini, kebiasaan orang dulu juga. Maka dibahasakan oleh para ulama, orang-orang dulu, orang-orang kaya, mereka punya harta berupa budak hamba sahaya. Mereka punya pelayan. Budak itu statusnya adalah harta dia. Maka budak bisa belikan. Dia harta. Maka setelah ini si harta kembali pulang. Maka menunjukkan sebuah penguatan benar-benar yang kekal adalah sebuah amalan, baik itu amal baik, na'udzubillah, daripada amalan buruk. Hadis ini juga menggambarkan kepada kita, kata para ulama, hendaknya kita semangat dalam mencari harta yang sumbernya halal, harta yang halal. Hadis ini juga mengajarkan kita untuk betul-betul memperhatikan keluarga kita, bertanggung jawab terhadap keluarga kita, karena dengan amal saleh dalam mengelola harta, amal saleh dalam menjaga keluarga, itulah yang akan menyelamatkan seseorang dan memasukkan dia dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya muliakan, maka kita perhatikan Nabi SAW dalam hadis ini menyampaikan dakwahnya dalam bentuk informasi. Min asali bid dakwah, kata para ulama, di antara uslub cara dakwah adalah al-ikhbar. Al-ikhbar artinya memberikan informasi. Nabi SAW memberikan informasi akan suatu kejadian ketika setiap insan ini meninggal dunia. Maka Nabi SAW menjelaskan dalam informasi yang beliau sampaikan, akan terjadi pada mayat itu, dan itu pasti terjadi. Semua tadi, harta dan keluarga dan amalannya itu akan terjadi pada si mayat. Dan Nabi SAW mengingatkan dengan informasi itu kepada kita, hendaknya umatnya ini betul-betul memahami akan urusan kehidupannya. Hendaknya umat ini betul-betul memperhatikan bagaimana kesudahan di akhir kehidupannya. Oleh karenanya lah, fayusahih, hendaknya dia perbaiki kehidupannya, keadaannya. Hendaknya dia bermuhasabah, menghitung-hitung dirinya. Hendaknya dia memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama mengatakan, orang yang bagus hubungannya dengan Allah, maka baguslah kehidupannya. Orang yang jelas kehidupannya dengan Allah, maka jelaslah arah kehidupannya, jelaslah hidupnya. Sebagaimana orang yang baik hubungannya dengan orang tuanya, maka orang inilah yang dikatakan juga orang yang akan bahagia.
Hadirin yang saya muliakan, maka Nabi ingin mengingatkan kepada kita hendaknya terus bermodal dan menambah modal kita dengan amal saleh. Inilah yang dikatakan sebuah persiapan untuk hari yang pasti kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini informasi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam juga menjelaskan kepada kita tentang kewajiban seorang dai. Seorang dai, dan kita semua punya tanggung jawab untuk menjadi seorang dai. Seorang dai hendaknya menjelaskan hakikat-hakikat kehidupan kepada orang lain. Dan ini merupakan perkara yang sangat wajib, sehingga orang yang mendengar dakwah kita, orang yang menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala berupa pesan Al-Quran atau pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa hadis dan sunnahnya, mereka bisa mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin waktu dalam kehidupan di dunia ini. Maka sebuah kesalahan dan kekeliruan kalau seseorang mengambil perannya selaku dai, namun dia menyampaikan sesuatu yang dibalik atau bertolak belakang daripada pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan perkara ini, agar kita juga memahami bahwasanya yang terjadi setelah kematian kita ini, selain akan kembali harta dan keluarga kita ke rumahnya, mesti kita pahami bahwasanya apa yang telah kita persembahkan untuk diri kita untuk hari kemudian menunjukkan rendahnya dunia ini, jemaah sekalian. Dunia ini hina, dunia ini rendah sekali. Dunia ini tidak ada nilai sama sekali. Bagaimana Nabi sampaikan, ketika seseorang meninggal dunia, keluarganya sendiri yang menguburkan dia. Orang yang paling mencintai kita itulah yang menguburkan kita, jemaah sekalian. Tidak berlama-lama pun mereka di kuburan, habis itu pulang meninggalkan kita. Ini menunjukkan dunia ini, sehebat apapun orang mencintai kita di dunia, dia akan tinggalkan kita di saat itu. Walaupun baru semalam dia katakan sangat sayang, sangat cinta, luar biasa, besok kita meninggal dunia, besok dia akan tinggalkan kita. Ya. Oleh karenanya, jangan terlalu takjub dengan dunia ini. Ya. Jangan menjadikan dunia seakan-akan dia lebih mulia dibandingkan diri kita. Ketahuilah lebih mulia di dunia ialah amalan-amalan kita. Kemudian setelah kita ditinggalkan oleh keluarga kita, bukan 1 hari 2 hari, karena perjalanan kita sendiri setelah di dunia ini lebih lama dibandingkan kebersamaan kita bersama harta dan keluarga di dunia ini. Itanya orang keluarga mungkin padung tahun, hanya beberapa puluh tahun, tapi setelah itu kita sendiri dan sampai hari kiamat dihisab, masuk syurga, itu yang kita mohon kepada Allah. Masuk neraka, na'udzubillah, itu akan sendiri, masing-masing akan sendiri, nggak ada lagi hubungan apa-apa. Ya. Makanya hadis ini menunjukkan ala anna dunia ini dengan segala perhiasannya akan kembali semua, tidak akan bersamamu di kuburanmu. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Maka dikatakan harta dan anak itu hanya perhiasan kehidupan di dunia. Siapa yang akan kekal bersama kita? Tidak ada semua itu. Ya, melainkan amalan. Ketika berbicara harta, amalan berkaitan dengan harta. Bicara dengan anak, amalan berkaitan dengan anak. Maka di sini para ulama menekankan, kalau demikian keadaannya, hendaknya engkau benar-benar bersungguh-sungguh untuk menjaga sesuatu yang akan bersamamu, menjaga sahabatmu yang tidak akan pernah meninggalkanmu. Itulah amalanmu.
Itulah amalanmu. Oleh karenanya, pastikan amalmu itu saleh. Apa itu amal saleh? Amal yang dilakukan sesuai dengan petunjuk, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu baru dikatakan amal saleh. Ya. Kemudian berkaitan dengan keluargamu, anak-anakmu, didiklah anak-anakmu yang dia akan menjadi anak yang saleh, anak yang akan mendoakanmu setelah kamu tiada. Itu menjadikan amal. Itu juga amal. Maka dikatakan dalam hadis yang lain, apabila mati seorang anak Adam, semua terputus kecuali diantaranya apa? Harta yang dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sedekah jariyah. Ini akan terus, itu amal. Atau anak saleh, awaladin saleh yad'ulah. Anak saleh yang senantiasa mendoakannya. Ya. Maka jemaah berbahagia, sebagai renungan saja. Kita hari ini, saya yakin keluarga di antara kita sudah ada yang meninggalkan kita. Coba diingat-ingat, sering lupa atau sering ingat kita pada mereka yang telah tiada. Kalau sering ingat, berapa kali kita pernah mendoakannya sehari semalam? Itulah ukuran juga setelah kita nanti tiada. Itulah ukuran kita nanti setelah kita tiada. Kita meninggalkan dunia, orang yang dulu bersama kita, sebagaimana hari ini kita mencintai orang-orang telah tiada. Berapa kali kita ingat? Makanya kama anna fihi, hendaknya kita memperhatikan ala tahsinil insanil amal, agar betul-betul amal tersebut menjadi teman bagi dia setelah kematian nantinya. Hadis ini menunjukkan wa anna al-aqil, bahwasanya orang yang berakal, orang yang cerdas itu dia pasti akan mempersiapkan dirinya untuk kehidupan akhiratnya, dan dia tidak akan pernah mengedepankan urusan dunia demi meninggalkan urusan akhiratnya. Hadirin berbahagia, di poin hadis ini juga menunjukkan tema dakwah Nabi SAW dalam hadis tersebut, agar senantiasa kita memperbagus amal kita, agar senantiasa kita memperbagus amal kita. Kalau ingin jadi amal tersebut jadi kawan terbaik setelah kita tiada nantinya. Kan ada hadis-hadis yang lain yang menyebutkan bagaimana kehidupan seseorang mukmin setelah dia mati. Terputus kehidupannya di dunia, dia masuk ke dalam akhirat, datang seseorang yang bagus rupanya, bagus pakaiannya, wangi orangnya. Kemudian dia mengatakan sebuah kabar gembira kepada kita. Ya, untuk senantiasa nggak perlu susah, nggak perlu gelisah. Hari ini akulah yang dijanjikan kepadamu dulu di dunia. Maka mayat akan mengatakan, man an, siapa engkau? Maka dikala itu dia menunjukkan, aku adalah amalmu yang saleh dulu. Aku adalah amalan salehmu yang dahulu. Itu bagi orang mukmin. Hadisnya ini panjang. Sebagaimana pada orang kafir, ketika terputus kehidupan dunianya, dia masuk ke alam akhirat, ya, maka turun kepadanya dari langit para malaikat, yang mana keadaannya sangat mengerikan mereka, dan duduk di samping kepalanya dengan mengatakan, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang jelek dan buruk, jijik, keluarlah kamu kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga berpisah ruh, nyawa dengan jasadnya, dan seterusnya, sampai nanti dia disebut dengan kejelekan-kejelekannya, dan itu merupakan kerugian dan penyesalan tidak akan pernah berhenti selama-lamanya. Hadirin yang saya muliakan, sejumlah ayat juga menyebutkan akan hal ini,
bagaimana kehidupan orang kafir setelah kematian dan di menjelang kematian, sebagaimana kelebihan orang-orang mukmin menjelang kematiannya. Hari ini saya berbicara, bapak-bapak mendengar, bapak-bapak yang mendengar akan meninggal dunia, dan ibu-ibu juga demikian, sebagaimana saya berbicara. Hari ini kita tidak bicarakan orang, yang bicarakan diri kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang saya bicarakan, yang kita sampaikan kajian setiap malamnya, menjadi amal soleh. Apa yang bapak ibu dengarkan juga menjadi amal soleh. Kita di sini bukan duduk kosong, bukan bicara kosong, tapi tentang memupuk dan menjadi modal amal soleh kita masing-masing. Hadirin yang berbahagia, fal ahlu wal mal, harta dan keluarga dan harta itu, manfaat yang dirasakan oleh tubuh kita di dunia ini hanya terbatas dalam kehidupan dunia. Sedangkan akhirat tidak kita rasakan kecuali ada kaitan dengan kesolehan amal kepada keduanya. Berikutnya, di antara poin pesan dakwah Nabi dalam hadis ini adalah mujahadatun nafs, sesuai dengan hadis yang disampaikan pada malam berbahagia ini oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab yang mulia ini, bab mujahadah. Ya, Nabi SAW ingin menegaskan kepada kita, hendaknya kalau kita tahu keadaannya demikian, setiap jiwa bersungguh-sungguh untuk mencari amal solehnya. Sungguh amal soleh ini tidak akan didapatkan dengan santai-santai. Adapun amal soleh itu didapatkan dengan cara bersungguh-sungguh melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Inilah sebuah kesungguhan yang sebenarnya. Adapun kesungguhan dalam mencari harta, kesungguhan dalam membangun rumah tangga yang lepas pada amal soleh, itu bukan kesungguhan yang diharapkan. Maka bersungguh-sungguh dalam perkara ini merupakan perkara yang mulia, yaitu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini juga memberikan kepada kita kekuatan di masa muda. Kekuatan di masa muda itu akan berhenti dengan kematian, walaupun dia belum masuk masa tua. Orang yang cenderung kehidupannya hanya terus tertawa, lupa kepada kematian dan dahsyatnya kematian, lupa akan namanya kuburan dan ngerinya kehidupan di alam kubur, hendaknya mereka mengingat kekuatan mereka sebelumnya akan berubah menjadi hancur, menjadi tulang belulang. Tidak ada kekuatan sedikit pun. Pinternya mereka berbicara, ketahuilah bahwasanya lisan-lisan mereka akan dimakan oleh ulat. Orang yang ketawa bahkan menampakkan keindahan giginya, ketahuilah ketika meninggal dunia itu semua akan copot. Maka para ulama mengatakan, mengingat kematian itu akan membuat kita semangat dalam beramal. Mengingat kematian akan membuat semangat dalam beramal. Maka di antara cara mengisi kehidupan telah dicontohkan oleh orang saleh adalah bertafakkur. Bertafakkur, berpikir, duduk sejenak berpikir. Ya. Jadi ini salat Isya kita, ini salat terakhir kita. Jangankan subuh, mungkin Isya pun, setelah Isya kita pun telah tiada. Begitulah kehidupan orang mukmin, dia ingat-ingat kematian tersebut. Makanya kalau ditanya bagaimana cara agar saya semangat beramal, ingat mati, apa akan kau bawa? Hadirin berbahagia, kemudian makna hadis ini juga menunjukkan seseorang itu hendaknya bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Karena di antara amal yang sangat berfaedah dalam kehidupan seseorang adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan taubat ini butuh yang namanya mujahadah, bersungguh-sungguh.
dan kita tidak akan mampu untuk melakukan hal yang merusak kita dari luar kalau sesuatu yang berkaitan dengan kita dari dalam tidak mampu kita lawan. Malas dalam ibadah, malas dalam baca Al-Quran, malas dalam salat, malas dalam infak, malas dalam berbagai kebaikan. Kalau itu tidak mampu kita melepaskan diri daripada segala sifat kemalasan tersebut, sifat malas-malas itu, maka jangan berharap musuh dari luar akan bisa kita lawan. Oleh karenanya, mujahadah ini yang pertama, kita mujahadah diri untuk belajar. Para ulama mengatakan bagus dan sempurnanya amal saleh itu butuh mujahadah. Maka mujahadah pertama apa? Mujahadah diri, bersungguh-sungguh diri untuk mempelajari hidayah, mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan seseorang tidak akan dapat kebahagiaan kecuali dengan bermujahadah, mendapatkan ilmu, karena dengan itu dia akan tahu cara melakukan amal saleh. Kadang na orang semangat amal saleh tapi hanya semangat minta ilmu. Padahal hari ini sarana untuk ilmu mudah sekali. Begitu mudah mendapatkan kajian-kajian, pengajian-pengajian. Kalau semangat ibadahnya, Masya Allah. Tapi untuk duduk menuntut ilmu itu berat bagi dia. Dia lupa bahwasanya untuk kualitas ibadahnya sangat tergantung pada semangat dan pemahaman dia terhadap ilmu itu. Maka Nabi SAW tidak diperintahkan oleh Allah untuk minta kepada Allah kecuali hanya minta tambah ilmu. Kenapa demikian? Karena ilmu dia punya maratib, punya tingkatan-tingkatan. Padahal Nabi itu orang paling alim, orang paling paham, orang paling kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi masih Allah perintahkan untuk senantiasa menuntut ilmu. Oleh karenanya, di poin terakhir yang saya sampaikan, bermujahadah dalam beramal setelah mengilmui amalan tersebut. Kalau sekedar ilmu tanpa amal, maka ilmu tersebut jika pun tak berikan mudarat, namun tak bisa memberikan manfaat. Oleh karena jemaah saya muliakan, sebagai penutup, poin terakhir kita bermujahadah adalah hendaknya bersungguh-sungguh dalam berdakwah, menyampaikan kepada orang lain. Inilah kehidupan para sahabat Nabi SAW, bersungguh-sungguh mencari ilmu kepada Nabi SAW, kemudian mereka bersungguh-sungguh mengamalkan ilmu yang telah mereka dapatkan dari Nabi SAW, kemudian mereka menjadi orang yang bersungguh-sungguh mendakwahkan ilmu dan amalan yang telah mereka dapatkan dari Nabi SAW. Tentu dakwah ini butuh kesabaran, karena dakwah ini tidak disenangi oleh lingkungan. Begitulah keadaannya, kondisi dakwah sampai akhir zaman. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.